Halo, assalamualaikum. Wah, kali ini jalan-jalan Swasti. Swasti jalan-jalan kali ini di Anku Farm. Kebetulan ini lokasinya di Yogyakarta juga, masih dekat karena ini di daerah. Nanti tanyalah, aku nggak ngerti daerahnya mana. Nanti tanya sama si pemilik farmnya langsung ya. Nah, kita ini pemandangannya lumayan loh. Ini di sawah-sawah kayak gini loh. Enak banget ini. Cocok banget lah buat untuk pelihara gapi, cocok banget. Nah, ini namanya Mas Hendri, pelihara ikannya di memanfaatkan tempat rumahnya nggak gede banget ya. Dia memanfaatkan, ini ada akuarium, di sana ada akuarium. Nanti kita akan kupas tuntas semuanya bagaimana Anku Farm ini merawat ikan-ikan gapi. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman yang melihat video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dari farmnya Anku Farm. Dan tadi sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol, ternyata banyak prestasinya juga. Yowis, langsung aja. Mosok yo mau masuk langsung tau. Kladun. Halo Mas Hendri. Nah, ini namanya Mas Hendri. Kita udah janjian sebenarnya, tapi ya segini lah biar kelihatan dramatis. Oke, Mas Hendri. Monggo. Oke. Buat teman-teman kalau main ke sini yang paling langsung bikin mencengangkan tuh, itu pialanya kan banget tuh. Wah, pialanya banyak banget, juara 1. Wah, juara 1 kabeh. Wah, ada juara 3. Tapi banyak juaranya 1. Luar biasa. Oke, Mas, sambil ngobrol-ngobrol, ya, sambil lihat ikan, nanti boleh toh dilihat semuanya ikannya? Boleh. Siap. Boleh. Tapi banyak yang kotor ya dia. Kita mah di Gapi punya style sendiri-sendiri, Mas. Jadi aman-aman saja. Oke, Mas, koleksi ini apa aja sih di sini? Kita ada 105 jenis totalnya. 105, men. Wow. Tapi Swasti punya 200 sih. Ada 105 jenis, artinya Mas Hendri nganu ya, memang ngumpul ke juga gitu. Ya, jadi dari memang seneng ya. Memang gapi itu nggak sekedar menghasilkan, tapi didasari dari seneng dulu. Dan kalau seneng, gapinya pasti bagus-bagus. Efeknya ya jadi duit juga ya, Mas ya? Iya, betul. Iyalah. Oke, Mas, kita review dari sini dulu. Oke, piala dulu aja, Mas. Kontes pertama kali di mana, Mas? Kontes pertama kali di Jayakarta, kalah tapi ngirim 10 ekor. Wah, nggak ada yang menang. Jayakarta Januari 2018. Iya. 2019. Ya, saya juga nggak ikut itu. Oke, terus yang kedua di Solo itu dapat female open juara 3. Solo. Terus berangsur-angsur ikut terus ya, akhirnya sebanyak ini ya. Iya. Oke, ini di Kudus itu yang kayak gitu ya, yang putih-putih apa kayak cup itu. Iya. Terus ini Nitro Lampung ya. Lampung. Nah, pas di Lampung kebetulan Swasti jadi Grand Champion. Bogor. Bogor baru ya ini berarti ya? Iya, baru kemarin juara 1 kelas AOT. Kok banyak yang AOT ini, kenapa, Mas? Soalnya senjata pamungkasnya AOT. Nggak delta gitu? Nggak seneng AOT soalnya. Jadi lebih variasi AOT. Iya sih, Mas. Sekarang gini sih, saya sekarang itu kan hampir mayoritas orang seneng delta ya. Kemudian kalau ada yang seneng AOT, aku seneng, Mas. Karena biar gapi itu kan banyak ekornya, nggak cuma delta tok. Nah, bentuknya macam-macam. Antler juga seneng sebenarnya. Antler juga seneng. Oke, nanti lihat koleksinya Antler lah ya. Saya sih nggak begitu seneng, tapi ya apa-apa lah. Tapi kalau yang SWOT, short, pintail, speartail, aku masih seneng. Ini Silverado ya berarti ya? Iya, betul, Silverado. Silverado, Black Musco. Nah, ini Silveradonya, teman-teman mungkin bisa kelihatan nggak Silveradonya bagus banget. Dia putihnya itu, iya, Mas, jangan bisa menjelaskan ini putihnya ini loh. Aku mencolok banget itu loh ya. Iya, tajam, Mas. Tajam banget. Tajam. Jadi dia bukan ada yang ngomong platinum. Ya memang warnanya platinum loh. Cuma dia kan ya ini secara genetik dia kalau disilangkan sama apa Silveradonya itu biasanya masih ngikut warna silvernya itu ya, Mas. Memang bagus sih. Dan ini ada yang gede, Mas. Yang gede ada.
Terus ki Black Moscow ya. Iya. Black Moscow teman-teman udah pada tahu lah ya Black Moscow. Kalau di sini Black Moscow-nya menurut saya sih ya Biasa Mas. biasa lah ya Mas ya. Aku ya ngarepnya biasa lah ya, Black Moscow nggak biasa. yang kalau iya sih Black Moscow spesial kalau menurutku loh. Black Moscow spesial ya malah yang gede. Sama yang deltanya lancip-lancip itu. Itu Saset-saset. sulit itu. Sulit itu. Nah, terus apa nih sih yang menarik di sini ada Red Dragon ini Half Moon. Ini bagus juga menurutku bagus karena bisa bulat tanpa lipat. Terus apa nih Mas kira-kira yang kita bisa ngulik muter-muter farmnya Nek sini? yang bisa dilihat dari samping itu ada Wild Guppy Top Sword. Itu ini apa? Wild Guppy Top Wild- Sword Thailand. Jadi dia masuknya antler, Sword Tail, Top Sword. top sword. Heeh. Oh. Itu. Tapi masih kayak kalau saya bilang sering bilangnya aku sih old fashion ya karena dia masih ono titik-titik tapi memang ono penghobine nek sing seneng antler pasti seneng lah kayak gini Iya, ya. kayak cendrawasih Mas ikan. Iya, betul sekali. Kalau berenang itu. Nah, tapi kalau kontes-kontes apa-apa Iya, agak belum susah. Terus ini metal Yellow lace. Silis. Oke, buat teman-teman juga mungkin aku mau tanya dikit, ini buat anakan ya? Heeh. Beranak atau anakan? Untuk anakan, terus ada juga sing dewasa juga. Oh. Terus yang bawah ini khusus yang buat kontes sebenarnya biar mudah mengawasi Mas. Oh gitu. Oh. Jadi ada Mantaunya lebih gampang. ada treatment di ikan-ikan buat kontes. Oke, karena memang sudah banyak ngikuti kontes, jadi memang perlu ada treatment kontes. Ya ini beberapa breeder juga memiliki cara masing-masing ya Mas ya. Iya. Ada yang pakai aquarium gede malahan, ikannya dikit. Tapi jenengan pakai ini teman-teman lihat aja di sini. Ini loh. Ini berarti ikan kontes yang sudah terseleksi. Yang udah Masuk sini. seleksian. Ini kemarin yang juara 3 Bantul finalnya. Female open. Female Open yang juara Ini tapi nggak 3-nya. bisa dilihat Karena dari karena atas. dari atas ya. Tapi ini salah satu caranya Mas Hendri untuk treatment ikan yang mau jadiin kontes. Kelebihannya apa sih Mas ini? Ngontrolnya gampang Mas. Jadi ini bisa dilihat misalnya airnya udah keruh bisa diganti, tambah obat terus. Oke, obatnya apa Mas? Kok ijo-ijo? Nek saya paling cocok itu dari dulu pakai Quarantine Med cuma Mas. Oh. Dia kan multifungsi bisa buat jamur, bakteri sama virus. 3 itu sudah include gitu loh Mas. Ya, tapi berarti jenengan nggak bawa bakteri? Apa bakteri pengurai? Enggak. Karena percuma. Iya, mati nanti. Karena percuma. Dia pakai pembunuh bakteri, gue bakteri percuma. Jadi buat teman-teman yang kan cara masing-masing breeder ada masing-masing ya. Ada yang menggunakan, kalau saya bilang itu antibiotik karena dia membunuh bakteri jamur dan macam-macam toh. Ada yang menggunakan bakteri pengurai yang bagus buat ekosistemnya. Iya. Nah ini pakai kayak gini. Tapi kalau cocok ya boleh digunakan gitu. Oh ya Mas, balik nong gini. Iya. Sistemnya jenengan ini pakai gravel ya? Ya, under gravel itu Full ya? Full gravel. full. Iya. Untuk filternya tetap pakai gravel juga. Pertanyaannya, kecepet tuh rak Iwai? Kalau yang gede-gede nek enggak sih? Enggak ya? Enggak pernah kecepet kok. Karena pemilihan batunya kan agak gede-gede nih. Heeh. Terus kelebihannya apa dengan sistem full gravel? Kotornya agak lama Mas. Oh, Jadi- jernih terus ya ikan. Apa anu nih? Airnya jernih. Airnya jernih terus. Kekurangannya? Kekurangannya nek kotor nggak segera dibersihin ya nanti bom amonia karena tersembunyi di bawah kan. Jadi kekurangannya nggak ada bom amonia yang tiba-tiba ikan mati. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba ikannya mati bisa jadi karena bom amonia. Iya. Iya kan tiba-tiba Iya, mati iya. tanpa ada Sebab akibat. sebab akibat. Tidak tanda-tanda sakit nggak ada tiba-tiba mati. Nah, itu salah satu mungkin karena bom amonia. Terus ada juga ikan itu pembersih apa sih? Koridoras. Koridoras. Fungsinya Membersihkan sisa-sisa makanan Mas. lumut makan nggak? Lumut enggak? Dia nggak makan lumut, tapi makan sisa makanan. Sisa makanannya. Ya biar lebih lebih bersih lagi, Iya. nggak mengurangi apa ya? Kan Timbunan sisa-sisa itu. sisa makanan kan berarti amonia juga Iya. kan? Oke, masuk akal sih.
Jadi buat teman-teman kalau mau nambahin Corydoras masih oke, karena dengan Corydoras nggak nakal ya, nggak gigit Enggak, ekor. enggak. Justru malah alligator tuh gigit ekor loh. Saya sudah pernah pakai alligator menggigit ekor, tapi Corydoras enggak. Oke Mas, dari semua ini jenengan secara produksi apakah cuma ini aja, atau mungkin kita bisa diajak jalan-jalan untuk sekedar lihat iki untuk pembesaran untuk apa gitu? Bisa nanti kalau dengan mau melihat bisa. kayak gini koyone kok stoknya kayaknya banyak ini, tapi Bisa, belum kalau mau ketahuan lihat ini. bisa. Ya wes, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, nanti kita jalan-jalan di Siap. beberapa titik ikan yang pembesaran tadi Mas ya. Ada pembesaran, ada breedingan, Ada breeding. ada seleksian juga. Kalau yang di sini ini sudah display ya berarti? Display Mas. Sudah display, jadi ikan-ikan yang siap dijual lah ya. Nanti tinggal di video kirim gitu. Ngomong-ngomong jualan, nanti aja kita mau ngobrolin jualannya sampai kemana aja, dan ya ada sudah ekspor juga, tapi kita mau lihat breedingnya dulu. Nah ini ada yang menarik. Jadi tadi udah saya lihat karena depan rumah ya, jadi langsung kelihatan ya. Ini ternyata ada akuarium yang cukup banyak. Ukuran akuarium nggak besar sih, kecil-kecil tapi bisa nampung banyak di ruangan yang teras rumah, yang menurut saya ini paling 1 meter ya Mas ya? Yes. Atau 1,2? Sekitar 1,2, 1,4 meter, dan bisa nampung akuarium 0,466 kali 24 akuarium. Artinya Gaby itu bisa memanfaatkan lahan yang sempit aja seperti ini bisa, dan ini ikannya banyak loh, ikannya banyak. Jadi ini kan ya kita nggak review detail ikannya, tapi ini bisa menampung ikannya banyak sekali. Ini ada apa sih? Full red, ya. blonde full red. Ini ada Dragon. ini ada Japan Blue Japan SS, DS. Snake Skin DS. Komplit ternyata, bener 100 jenis sih kayaknya, banyak banget ini. Nah ini juga bisa, ini apa, pembesaran campur Mas ya? Campur Mas. Ada Ya. pembesaran, Ada breedingan, ada ada breeding, display juga. Mantep lah ini. Ya cuma kalau di semi order gini lumut ya Mas ya? Susah ya ini. Iya. Mengontrol. Iya, lumut memang susah ya memang. Tapi sebenarnya ikan Gaby itu juga ya nggak justru dengan ada lumut malah biasanya dia lebih kuat, karena misal pakannya ada, bisa makan alga dan macam-macam. Ada tempat lain lagi yang mau kita lihat ya? Ada sekitar 3 spot lagi. Ya wis, kita lanjut lagi ke tempat-tempat berikutnya untuk kita mau ngulik semuanya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi teman-teman. Amin. Oke, ini ada nih tempat lagi buat teman-teman. Ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk ini apa, pembesaran atau apa Mas ini? Pembesaran, ada breeding, ada display Wah, juga. berarti pepak banget Suamen, di mana-mana ada pembesaran, breeding sama display juga. Nah, ini cukup simpel karena hanya menggunakan, tak ambil boleh ya Mas ya? Boleh. Silahkan monggo. Ini hanya menggunakan box es krim. Nih, Jono anu nih. Labelnya. Masih ada mereknya. Jadi hanya menggunakan box es krim kayak gini. Dan ini bisa kapasitasnya bisa berapa Mas ini? Jenengan kasih kapasitas berapa? Kalau maksimal paling 15 gitu. 15 ekor ya? 15 ekoran. Oke, bisa 15 ekor. Dan buat teman-teman, solusi buat yang punya jenis banyak, solusinya kayak gini memang. Pakai tempat kecil-kecil. Kalau boleh tahu Mas, box es krim ini harganya berapa sih biar teman-teman? 12.000 Mas. 12.000. Jadi satu ini 12.000 bisa menampung berapa mau? 15-an ekor. Jadi menurut saya sih worth it banget buat teman-teman yang mungkin secara uangnya nggak cukup untuk beli akuarium atau beli wadah lain. Ini salah satu solusi buat piara ya Mas ya? Iya, betul. Kalau ini kayak lebih mahal kayak yang ini ya? Ini 35-an Mas. Kalau yang ini lebih mahal nih, tapi bening bisa dilihat. Kalau ini nggak bisa dilihat dari samping, tapi oke lah. Untuk berapa? 12.000 buat 15 ekor. Iya. Masih oke lah ya. Jadi ini, dan ini bisa, ini cuma ditempel di tembok, bisa dimasukin kayak gini. Bisa ditiru besok. Yang bawah ember. Kalau ember kemarin di tempatnya Mas Ruli, iya. Kita udah review yang ember. Di sana hampir 80% ember semua.
ada beberapa box es krim tapi mereka ya kan punya style sendiri Iya, betul Mas. punya stylenya sendiri ya itu. Asal dirawat bagus hasilnya tetap bagus juga. Buktinya dari kayak gini tadi pialanya oke. Nih lanjut ke sini ya. Iya. Ini masih pakai box es krim. Masih pakai box es krim banyak banget. Pas tahu dihitung berapa Mas box es krimnya kira-kira? Belum pernah ngitung. Belum Mas. pernah ngitung. Saking banyaknya. Tapi seratusan lebih lah ini kayaknya. Ada seratusan lebih ya box es krim kayak gini. Jadi lebih ke simple, perawatannya lebih mudah juga ya Mas ya. Iya. Karena misal mau Enteng. iya mau nguras tinggal angkat, buang airnya. Iya. Enak di box es krim daripada mungkin kalau perbandingan antara akuarium sama box es krim ini, kelebihannya box es krim bisa enteng diangkat, dicuci, dibersihkan lebih enteng. Kalau akuarium kan lebih berat dan cuma kekurangannya dia nggak bisa dilihat dari samping gitu. Harus ditangkepin pakai soliter Mas. Kalau saya beli dilihat dulu pakai soliter Satu-satu ya. Iya. Kiki masih pakai. Ini akuarium cuma ini loh. Oh, Ini cuma akuarium ini cuma aja. yang ini aja loh. Ini udah box es krim semuanya loh. Oke ya. Ini sedikit review dari bagaimana cara pemeliharaan di sini ya. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dari pemeliharaan yang seperti ini, hasilnya seperti apa sih? Nah, ikan penting Mas. Ji. Oke teman-teman, setelah kita muter-muter farmnya apa namanya Mas? Nanti lupa. Anku Farm. Anku Farm. Jadi Mas, ini Anku Farm itu kita muter-muter begitu banyaknya, ternyata memang koleksinya banyak, wadahnya banyak, walaupun hanya memanfaatkan box es krim. Ya, tapi luar biasa itu. Nah Mas, ngomong-ngomong nih, dengan skema pemeliharaan yang seperti itu, kalau bayanganku sih, itu sehari selesai nggak sih? Lek pamane kita harus nyipon, harus rawat semuanya. Nggak selesai Mas. Nggak Kalau selesai. sama nyipon macam-macam nggak selesai. Untuk ngasih makan aja paling butuh 1,5 jam paling enggak. Wow, karena banyak banget teman-teman, banyak banget. Jadi memang butuh waktu yang lebih. Semakin banyak ikannya memang semakin banyak juga yang apa ya, nak nie terus banyak gitu Iya. kan. Kadang pas makannya ada yang sakit lah, ada yang apa gitu mesti. Pengen ini, pengen itu. Kadang pengen wah ini perlu di anakkan ini ya kayak gitu. Namanya Gapi mengerjakannya memang kayak gitu. Nah, dari aku sih sebenarnya tadi mau menanyakan yang tadi tentang yang ikan di kontes tadi loh. Iya. Dengan skema, dengan perawatan yang pakai box es krim aja kok bisa-bisanya jenengan itu punya itu piala banyak, juara di mana-mana. Itu gimana Mas, cerita dikit lah buat teman-teman biar bisa ditiru teman-teman. Hanya dengan box es krim loh kok iso-iso dapat juara di mana-mana, juara 1, juara best of apa ini? Champion di Golden Standard Guppy ya, internasional. Di internasional luar negeri. men. Iya. Juara 1 di Golden Standard Guppy Standar Gapi internasional yang diadakan di Amerika. Amerika. Waduh, pakai box es krim. Iya, moga Mas cerita gimana caranya kok bisa kayak gitu semuanya. Yang jelas kan kita seleksi ikannya gitu. Jadi memang bukan ikan yang biasanya. Jadi memang benar-benar ikan seleksi yang posturnya gede, juga ekornya juga bentuknya yang bagus banget gitu. Kita ambil kemarin dapat 2 ekor kebetulan, dan dua-duanya juga masuk semua sih. Ya. Oke. Dan itu mau kontes dimanapun juga skemanya kayak gitu ya. Iya. Menseleksi dari Iya, sekian menseleksi. banyak ikan itu diseleksi Iya. ketat, cuma dapat beberapa ekor aja, kemudian dia dipisah lah ya. Iya, dipisah dipisah. dengan mungkin jadi tadi yang kepadatannya 15 ekor Jadi sepasang. jadi cuma sepasang. Iya. Ya wes kayak gitu. Treatment khusus apakah ada? Treatment khusus biasanya biar ikannya stabil kita kasih quarantine mat itu, terus sama dibanyain artemianya. Oke. Jadi untuk treatment airnya pakai itu apa jenenge Quarantine mat. Iya. Atau sebenarnya itu antibiotik. Teman-teman cocok-cocokan sih, nggak semua orang
bisa cocok dari satu atau dua produk tertentu ya. Betul. Nggih. Itu karena takeran, karena juga tangan juga bisa ya. Air juga ya. Air juga jenis airnya. jenis airnya ya. Jadi itu cocok-cocokan. Nah, kalau yang tadi Artemia itu kan berhubungan dengan pakannya. Iya. Karena biasanya dengan kasih Artemia lebih banyak itu biasanya apa ya? Wih, bergas gitu loh. Berenangnya lebih aktif lah ya. Bener Mas. Nah, itu. Jadi itu treatmentnya untuk mendapatkan ikan-ikan yang bagus, seleksi ketat, kemudian disendirikan, dipisah. Di situ di treatment dengan cara tadi dengan kalau menurut saya sih bilangnya gini aja karena mungkin teman-teman belum tentu paham dengan cara kasih obat-obat kimia. Yang jelas dikasih kualitas air yang bagus. Iya. Gitu ya. Dan pakan yang bagus. Dan ini buktinya tuh juaranya banyak banget. Oke, yang tadi udah ngobrol-ngobrol tentang pintel, Mas. Nggih. Nah, pintel nanti saya minta videonya biar tak tampilin di sini. Iya. Oke. Itu berapa kali juara, Mas? Berarti Pintelnya, ikannya mungkin nggak usah disebutin satu ikan dapat juara berapa, tapi udah berapa kali juara dari ikan pintel? itu mulai Klaten 1, terus Lampung ke Jogja, Bantul itu 1, Kemerdekaan 1, Bogor 1, Batam 1, internasional 2, 8. 8 men dari pintel aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi saya ngobrol pandangan Gapi itu hanya delta. Nah, ini Mas Hendry ini diam-diam dia mencuri statnya dari pintel tuh. Dapat 8 kali juara. Juaranya juara 1-2 ya? 1-2. 1-2. Iya. Ngeri men. Ngeri gue. Di saat teman-teman berjuang mati-matian membuat ikan delta, wah Mas Hendry diam-diam masuk dari belakang pakai pintel. Ya memang, tapi memang bagus sih. Saya udah pernah lihat, udah bagus ya. Teman-teman bisa lihat di videonya nanti. Itu seleksinya ketat nggak sih Mas? Ketat Mas. Iya, pintel itu banyak rejekannya juga sih sebenarnya. Banyak sing ekornya nggak jadi itu Mas. Kayak spirtel nggak ya? Enggak, lebih parah lagi malah. Lebih parah lagi. Kalau spirtel masih mending. Iya. Masih Reject. bentuk. Masih bentuk. Oh, walaupun ada yang nggak runcing, ya. Kalau itu lebih parah lagi. Parah lagi. Wow. Ya wajar lah kalau itu jadi primadona lah. Maksudnya kalau saya bilang sekian banyak dari 100 itu paling prestasi kan itu berarti. Iya toh? Iya. Walaupun nanti ada Black Moscow, tadi ada yang Black juara Moscow ya. ada, Black Moscow, kemudian Topaz. Endler itu mini Betina tiger. Open banyak nih kayaknya. Banyak. Betina Open banyak. Nah, itu juga teman-teman juga bisa ditiru juga betina Open, artinya dengan tempat yang kecil tadi aja bisa menghasilkan betina yang gede-gede. Pakannya apa sih, Mas? Makanya saya pakai Artemia tetas sama Autohime aja. Udah. Cuma itu, nggak pakai cacing, Enggak. kutu air. Enggak. Wih, luar biasa teman-teman. Cuma pakai Artemia tetas sama Autohime. Ikannya bisa gede-gede, bisa bagus-bagus, bisa sebanyak ini. Ditirulah, itulah bagus itu. Simple ya, simple praktis karena pakai Artemia tetas kan lebih simple daripada kutu air Iya. dan lebih steril. Betul, lebih steril Mas. Lebih steril, jarang kena jamur karena Iya. pakai Artemia. Oke, kita udah ngomongin prestasi tadi Mas. Sekarang prestasi dalam dunia marketingnya ini. Farmnya namanya Anku Farm. Itu pemasarannya sampai mana aja Mas? Kalau paling jauhnya kita sampai Belanda, Kanada, Korea Selatan, Korea Selatan, Korea Selatan, Filipina sama Malaysia. Waduh. Kalau paling jauh itu. Dari box es krim, ikannya mendunia. Luar biasa. Oke Mas, ini mesti teman-teman akan banyak yang komen, yang tanya bagaimana kok bisa tembus ke pasar internasional. Teman-teman udah lihat ya bagaimana tadi perawatan, pemeliharaan. Kalau teman-teman nggak bisa nyuntuh, yo kebangetan lah, itu simple ya Mas ya. Sederhana sekali. Tapi ikannya bisa sampai Korea Utara, Selatan, Amerika, Kanada, Belanda, Malaysia. Wih, itu marketingnya itu gimana Mas? Biar teman-teman juga sedikit aja, biar teman-teman cari sendiri caranya. Tapi ini kasih clue-nya aja lah. Kalau marketing kita via Facebook Mas, jadi kita gabung di grup-grup luar negeri.
Heeh. Itu. Sering Kemudian- posting juga, sering posting. Ya, teman-teman sering saya bilang ya, kalau pengen laku ikannya ya sering-sering posting, tapi postingnya tetap ikan yang bagus ya Mas ya. Jangan bukan yang rijakan diposting yang nggak laku, postingnya yang ikan-ikan yang bagus. Dan pengiriman transshipper ya. Transshipper Jakarta. Jadi sebenarnya gampang untuk yang paling sulit itu bagaimana kita mendapatkan bayarnya ya sebenarnya. Betul, iya. Karena buyer itu begitu nih udah cocok sama kita, udah sama kita terus ya biasanya Iya. kalau orang negeri. Tapi begitunya nggak puas, Iya. entah kita nggak dikirim, entah mati nggak diganti, entah orang luar lebih kejem daripada orang Indonesia. Dia nggak Betul, Mas. ada pemaaf-maafan ya Mas ya. Oh, tertib mereka itu. Iya. Tertib, disiplin. Disiplin. Bayar dia bayar teman. Tapi begitunya kita nggak ngasih produk yang sesuai dengan yang Betul. diharapkan, udah nggak ada kata maaf. Orang-orang luar lebih nggak ada profesional ya, lebih Iya, betul. profesional banget ya. Kalau orang Indonesia masih mungkin kita minta maaf masih oke aja, tapi udah makanya buat teman-teman membangunnya itu nggak hanya sekedar kita bikin ikan bagus, kita marketing bagus, tapi secara attitude-nya juga dibangun. Jangan sampai kita udah berhubungan sama orang luar, ngopo Mas? Jadi nggak Nyela setitik rusak susu sebelahnya, Iya. Mas. Iya. satu orang rusak Iya. uang sak Indonesia Mas. Betul, iya, betul sekali. Kerasa ya Mas? Kerasa, Kita kerasa. Tadi udah ngobrol. Sudah pernah ya. juga. Jadi ada 1-2 orang breeder, jangan breeder lah, seller ya. Iya. Seller yang nggak bertanggung jawab, yang di-ban seluruh seller yang ada di Indonesia. Iya, betul. Itu teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman pengen masuk ke dunia internasional, itu siapkan itu nggak cuma ikannya tok, nggak cuma bayarnya tok, tapi juga attitude-nya teman-teman juga harus disiapkan supaya tidak merugikan teman-teman seperti Mas Hendri ini. Jadi kalau udah di-ban kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas? Betul, Mas. Betul. Nggak bisa ngapa-ngapain. Posting aja nggak bisa, Mas. Lah mau ngapain? Posting aja nggak bisa ya Allah. Itu ya teman-teman. Jadi ya ada plus minusnya bermain di dunia internasional itu. Plusnya kita secara nama, secara value, secara pendapatan tentunya lebih besar. Betul. Minusnya kalau ada satu orang yang nggak profesional, yang semuanya kena. Iya, betul, Mas. Ya itu teman-teman. Oke, Mas. Terakhir nih, Oke. jangan terakhir karena nanti ada 2 yang sebelum terakhir. Yang pertama, saya mau kalau teman-teman nih mau berkunjung ke farm ini atau mungkin mau menghubungi Mas Hendri atau apapun nanti berinteraksi, nah itu bisa hubungi Facebook, WA atau apa, nah silahkan Enci. disampaikan biar nanti tak tambahi di tulisan di bawah sini. Untuk Facebook kita Hendy Kurniawan, kemudian untuk nomor WA ada di 085 7290 15910. Lalu untuk alamat farm kami di Gentan, Jalan Kaliurang, kilometer 10,5, Gang Sadewa nomor 3, Sleman, Yogyakarta. Instagram? Instagramnya Anku Gupi Jogja. Oke, itu ya buat teman-teman yang pengen berkunjung, komunikasi ataupun tanya apa aja, bisa langsung ke Instagram Anku Gupi Jogja atau ke WA atau Facebook yang tadi sudah disebutkan. Oke, sekarang benar-benar yang terakhir nih Mas. Ya. Pesan nih buat teman-teman yang nonton Swas TV ini supaya teman-teman dapat banyak ilmu dari Mas Hendri ini. Monggo disampaikan ke teman-teman biar tambah inspirasi, tambah wawasan, tambah ilmunya. Kalau pesan dari saya, kalau misalnya ingin pelihara gupi, sebaiknya dari hobi dulu. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya teman-teman itu nanti bisa survive, bisa tahan lama, bisa mencari kekurangan, kelemahannya di mana, bisa senang dengan jenis-jenis baru seperti itu. Oke, terima kasih. Pokoknya luar biasa banget. Kita dapat ilmu banyak banget dari sebuah kesederhanaan, tapi hasilnya luar biasa. Bisa ekspor, menang kontes. Tentunya penjualan di domestik di lokalan sini juga bisa sudah kemana-mana tentunya ya Mas ya, nggak cuma sudah luar pulau, nggak cuma di Jogja aja, sudah kemana-mana. Ekspor aja udah bisa, apalagi cuma di Indonesia ya. Nah buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang Mas Hendri tadi sampaikan, apa yang Anda lihat di farm ini
di Anku Gapi Farm ini mudah-mudahan sangat-sangat bisa memberikan tambahan ilmu wawasan. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih bingung melihara gapi atau enggak, atau bingung cara melihara gapi, nah Anda tepat sekali sudah melihat video ini, dicontoh, ditiru, kalau perlu ditambahi sehingga nanti bisa lebih baik lagi dari Mas Hendy tadi. Nggak apa-apa toh Mas, ada yang lebih baik lagi. Wah, kita kan mengedukasi biar teman-teman jadi lebih semangat lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini di Swas TV ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan bagi Anda dan tetap semangat pelihara gapinya. Pelihara gapi tetap happy. Salam Swasti Farm, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.